Bapak Kepala Desa Dusun Baru 2 yang kita hormati, ada tak beliau? Sohibul Hajat, Bapak Anggi Saputra yang kita hormati, Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara kita ni agak panas. Ya. Dan undangan banyak. Saya tidak akan lama, insyaallah sebelum asar selesai. Ada 3 keseimbangan yang perlu kita jaga kini. Yang pertama, keseimbangan badan. Kuncinya dimakan. Itu. Dulu ada raja manggil ahli-ahli kesehatan, ditanya apa konsep hidup sehat ini. Kata dokter pertama, setelah bangun tidur pagi minum 4 gelas air hangat. Gunanya, kata raja, supaya darah di jantung kita itu kurang membeku atau agak cair karena panas itu, sehingga mompa jantung agak ringan. Masuk akal. Konsep yang kedua, ditanya, jangan galak begadang, kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, dokter ditanya, apa konsepnya? Banyak-banyak olahraga. Dokter yang keempat ni dari Sudan, diam aja. Dokter bertanya, gimana kau camiling kunenano diam je baik? Bahasa Sudannya seperti itu. Kata dokter Sudan ini, makanlah setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, kita salah pengertian, kita kece ini hadis. Bukan. Itu bukan hadis. Kata dokter, makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Ngapo? Kelaparan dah enak, kekenyangan mada. Orang kekenyangan tu duduk dah lemak tu, tegak dah enak, ngguling sesak, mati belum dah. Itu keseimbangan badan. Yang kedua, keseimbangan jiwa. Kuncinya di dosa. Makin banyak dosa, makin tidak seimbang jiwa. Kalau ada orang yang umurnya 50 tahun belum cukup sembahyang 5 waktunya, tidak usah cari penyebab lain. Penyebabnya dosa itulah. Makin banyak maksiat, makin malas sembahyang. Ada rumahnya 2 meter dari masjid. Ngapa tidak ke masjid? Karena dosa. Itu. Tak ada alasan yang lain lagi tu. Bab sekali tidak tepat sembahyang, berkata hati kita. 2 kali agak ringan, 3 kali dianggapnya biasa baik. Jadi itulah dosa. Yang ketiga, keseimbangan hati ada di ambisi. Semakin ambisi, semakin kuat nafsu, makin limbung hati. Kadang-kadang penengokan kita sama, beli hasil tukar ganti tanah jalan tol, beli setum, aku beli setum pulau, kata kita kan. Kawan beli mobil, lah ada cadangan untuk yang lain. Nah, yang kita selama ibu motor sekali ngisi full tank 2 minggu baru habis. Bawa mobil tidak mungkin ngisi 3 liter di SPBU. Marah dia. Isi eceran baik pak kalau 3 liter kata. Ngisi 10 liter 100.000, 2 hari pejam baru bermumut lalbar tawiyeh. Motor, mobil beda kau. Karena apa? Ambisi. Kita hadir acara akikah anak Pak Kades ini, 3 itu tadi seimbang. Tidak kelaparan, tidak kekenyangan. Cuman sabar, sebentar lagi kita isi lagi. Orang banyak dosa, Pak Idan ndaknya dengan ceramah macam ini. Balik dia. Mending pala surga neraka, hidup matinya. Yang ketiga, hati kita sedang netral. Itu. Alhamdulillah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya pernah terkejut ngisi acara akikah di satu tempat. Sambutan tuan rumahnya di luar perkiraan. Pak Ustadz, sambutan saya itu ngapa beda akikah anak tino anak nanang.
Gai ini dah mengucapkan terima kasih kedatangan tamu. Ngapo kikah anak tino anak lanang tu beda? Anak tino satu, anak lanang dua. Apa hukum akikah Zoom? Itu saya terangkan. Tidak ada akikah Zoom. Yang ada akikah tu atas bayi. Karena kemarin tu COVID, anak tu tidak pacak balik, dipotong akikahnya di sini, divideokan, ditampakkan ke Bandung. Itu boleh. Tapi kalau mengakikahkan Zoom, nak ngapo? Zoom ni anak siapa? Bukan, kata, bukan nak jemur. Siaran baik langsung, boleh. Akikah tu motong kambing. Karena anak tidak pacak balik, dipotong kambing akikahnya, yang diakikahkan ada di Bandung. Tapi disiarkan secara langsung, boleh. Sah. Itu. Yang kedua, kata siapa akikah anak tino, anak lanang beda? Beda apa Ustaz? Karena pemahaman kita yang sempit, galak nyulit-nyulitkan. Barang mudah mestinya dipermudah, yang sulit dipermudah. Nya kita ni dah. Kalau pacak dipersulit, ngapo dipermudah? Itu urusan kita. Sehingga jadi sulit. Anak tino, anak lanang, kambing akikahnya satu. Baru dengar aku Pak Ustaz, kita cari dalilnya. Kata Rasul, An Hasan wal Husain, Hasan tu lanang, Husain tu lanang. Cucung Nabi, anak Fatimah. An Hasan wal Husain, kabesan. Atas diri Hasan dan Husain, satu kibas. Lah, lanang lah Husain ni. Satu kambingnya. Kalau tino satu, lanang satu, siapa yang kita contoh akikah ni? Rasul mengakikahkan cucungnya untuk Hasan satu kibas, untuk Hasan satu kibas. Artinya boleh anak lanang satu kibas, sah, dan itu sudah cukup. Cuma kalau nak lebih, nak utama, nak puas, 2 ekor kambing, silakan. Harus 2 tahun Pak Ustaz? Nggak. Kambing akikah tu setahun lebih, asal sehat, jangan cacat dan tidak kacamata seperti saya. Sehat artinya kambingnya tidak buta dan tidak di kursi roda, artinya kakinya tidak cacat. Boleh kambing tino Pak Ustaz? Siapa melarang? Lah bedala dari Lubuk Linggau sampai Kembang Seri, kambing jantan tidak ada. Urung akikah jangan pakai kambing tino. Ya kata orang kambing jantan ini ngaponyo orang nak jantan walaupun kurus itu daging galau. Kambing betino gemuk itu badannya besar, belum tentu daging, bisa jadi gemuk. Itu makanya dipilih kambing jantan. Jadi betino gemuk banyak rezeki. Aku tidak ngecek banyak lemak itu tuh. Maka itu diutamakan kambing jantan. Bapak Ibu yang saya hormati, zaman kita kini ini akikah ini sudah bukan sesuatu yang asing itu. Bab utang ini ada utang kato, ada utang ketetapan. Utang kata misalnya, lah 2 anak ni tino terus dapat anak lanang kelak, aku kurban motong sapi. Lahir lanang, wajib dia kurban motong sapi, dan itu utang kata namanya. Akikah ni utang ketetapan. Apa utang ketetapan? Kullu gulam rohinatun bil akikoh. Tiap-tiap anak yang lahir itu tergadai. Gadai itu utang, nak ditebus. Itu tergadai dengan akikahnya. Apa tebusannya? Tuzbahu anhu yaumas sabi'ah wa yahluku ra'suhu wa yusamma. Tebusannya dipotong pada hari ke-7 dari kelahiran anak itu. Nah di sini ribet lagi kita tuh. Macam mana kalau belum pacak hari ke-7?
masih dak sah dak akikah? Sah lah. Ada orang hari ke-7 tu masih berserak, bapaknya di Jakarta, kupi dengan mak ngebayi dengan nenek mak bayi tu masih di rumah sakit, berserak lah tu. Macam mana kita nak akikah? Ngapa bapaknya ke Jakarta, kata lah dinas, tidak baca idah. Lah ngapa maknya di rumah sakit, lain ini sesar operasi. Lah ngapa bayinya ke nenek, lah bayinya sehat, nah ngapa ditaruh di rumah sakit tu? Sibuklah kita nak akikah, tunda hari ke-14. Belum paca, ngapo datuknya di dusun baru belum ngetam. Lah tunda ke hari 21. Belum paca hari ke-21. Ngapo? Itu ada kendala yang lain sebelum dia balik batasnya itu. Kalau lah balik, namanya lah balik sampai dia besar kelak, masih tetap boleh akikah dan dia boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Cuman yang status akikah anak, saya punya anak, kewajiban itu ada pada saya. Saya sampai anak saya besar, ekonomi tidak cukup memungkinkan untuk itu, lah gugur kewajiban saya. Kalau anak tu nak mengakikahkan dirinya sendiri kah, hukumnya boleh. Islam ini fleksibel, elastis, tidak memaksakan diri. Zakat itu hukumnya wajib, Pak, zakat fitrah itu. Siapa yang tidak berzakat berdosa. Aqimis solat wa atuz zakat. Dirikan solat, bayar zakat. Percuma solat kalau tidak berzakat. Untuk apa berzakat kalau tidak solat? Weh, banyak di sini Pak Ustaz berzakat tidak solat. Ya, tapi kan bukan orang dusun sini, dusun lain, jauh, sekitar 4 meter. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, yang zakat ini dia bisa gugur dengan sendirinya. Ini untuk yang masa kurban tadi, nak masa akikah tadi. Misal pagi raya, anak 2, suami 1, istri 1, beras tinggal secupa agi. Sementara untuk berfitrah 10 cantik secupa setengah. Kemana berdala? Siapa nak ngupah lagi? Yang demikian gugur zakatnya, kita berzakat dengan dia. Itu yang wajib. Apalagi akikah. Jadi kalau zaman kita dulu kita belum akikah, dimaklumi insyaAllah bapak tidak berdosa. Lah ngapa? Beras campur jagung untuk ketemu. Kadang-kadang makan ubi kayu, itu pajuan kita, untung hidup itu. Nah, kondisi seperti itu namanya. Nah, kita ekonomi sudah mampu, HP kiri kanan, walaupun tidak berpulsa. Nah, artinya kan sanggup ya untuk akikah. Nah, potong pada hari ke-7. Boleh dengan sapi, Pak Ustaz? Boleh. Dikiaskan dengan kurban, boleh itu. Batas berapa anak, Pak Ustaz? Batas 7 orang anak. Itu. Anak siapa, Pak Ustaz? Anak manusia lah. Itu. Masa anak siapa? Itu. Ini untuk potong akikah. Apa beda akikah dengan kurban? Beda lah. Kurban tuh tiap tahun, akikah jadilah sekali seumur hidup. Kurban nunggu hari raya, haji. Akikah nunggu anak lahir. Kurban bagi daging mentah, akikah bagi daging masak. Beda dia. Iya nian Pak Ustaz, orang yang belum berkurban tidak boleh akikah, kata siapa? Jangan galak ngarang. Itu. Banyak ego yang tidak kelak lah akikah tidak, berkurban tidak. Jangan jadi alasan belum akikah tidak mau berkurban. Itu. Lalu wayah luku rok suhu, dipotong rambut cemarnya. Aku tadi temas, kalau sebanyak ini nak motong lokak maghrib ada ni. Untunglah bapaknya ngerti, diamlah katanya. Jadi rambut itu kalau belum dicukur dari lahir mesti dicukur habis. Karena itu rambut kotor, rambut cemar namanya. Tempat bersarang setan, nama setannya Ummu Sibyan itu. Oleh karena itu, kalau dipotong rambut selesai habis,
Ditimbang rambut itu berapa gram dia? Setengah gram. Sedekahkan emas setengah gram atau senilai itu. Kalau 500 segram atau 1.000.000 segram, itu tinggal ngasih 500 itu bagi 50-50, kasih dengan fakir miskin, yatim piatu atau orang-orang yang berhak menerimanya. Itu untuk rambut. Yang ketiga, wayusama, kasih nama dengan nama yang bagus. Ini Atarazka Saputra namanya. Artinya anak Anggi dengan Binio. Kita sembarang ngasih nama hati-hati anak orang tuh kelak bahaya. Kasih nama anak tuh dengan nama yang bagus. Jangan nama yang berdasarkan artis, film dan sebagainya, kecuali kalau dia Islam gitu. Boleh ya. Karena nama tu mengandung doa. Selesai akikah, selesai. Perkara marhaban itu seni. Perkara yang pakai kelapa itu tambahan seni. Apalagi ceramah. Inti akikah ni motong kambing atas kelahiran anak. Apakah ada di zaman Rasul pakai barzanji marhaban pakai kelapa? Mana ada kelapa muda di Madinah, di Mekah? Dan daknya tumbuh. Nah, artinya ini seni kita dalam Islam. Boleh aja. Terakhir, jangan panjang nian, Pak Kades, marah orang lah. Untuk Atarazka Saputra, zaman kita kini bukan zaman baik-baik saja. Kenapa? Di mana ada perguruan tinggi, ada fakultas hukum, tapi tidak ada jurusan keadilan. Banyak pakar hukum justru mengutak-atik hukum, jadi maklar hukum, bahkan terhukum karena permainan hukum. Ada fakultas ekonomi, tapi tidak ada fakultas kesejahteraan. Ada orang terima BLT, bandol kalungnya 10 gram. Kita tanya, asli mas tu cik? Asli lah. Maluan pula maka yang imitasi. Ya cik dapat BLT, alhamdulillah dapat. Webo maluan. Bandol mas 10 gram masih cairkan BLT 150. Bukan hak kita. Artinya beli itu belum sejahtera. Ngambil hak orang itu. Ini itu. Ada akademi kepolisian, tapi tidak ada akademi kejujuran. Bukan saya mengatakan polisi tidak jujur. Itu. Nah ini ada fakultas pendidikan, tapi tidak ada jurusan kesabaran. Jadi kalau ada anak kita terkibit dikit, terjentik dikit, tidak perlu nak kadu mengadu. Kalau dalam koridor ajar mengajar. Anak kita dimarahi, dibentak gurunya, namanya ngajar anak banyak. Kita anak dua baik berpekian siang malam. Apalagi anak orang banyak, dimaklumi saja. Nah, inilah kondisi kita hidup sekarang ini. Maaf, ada bapaknya anti rokok, maknya ahli ibadah. Tahu-tahu anak ni SMP kelak dasar, siapa ngajar merokok? Lingkungan kita sudah tidak benar lagi. Bapaknya, kamu merokok lah, tampar kamu, kata bapaknya. Kawan SMP-nya ngomong, ngodot, weh marah bapak, weh jangan pula depan bak. Itu. Ya baunya kelak, weh cuci mulut. Dah, baca dia lah. Hari kedua takkan, ngodot, batuk pula. Aku dulu batuk juga merokok. Besok tidak lagi. Baca dia lah. Yang ketiga, merokok. Tidak, bencong kau kata. Merokok dia. Ini lingkungan sekarang. Cuba cari data dusun mana yang belum masuk narkoba.
Ida ado lah masuk galau. Ini tantangan kita sekarang ni. Ini kondisi sekarang ini. Coba tanya anak siapa yang belum megang HP. Ida ado lah ribut baru. Macam mana Pak Ustaz mempengaruhi anak supaya tidak megang HP? Salam maknya. Nangis dikit nah. Pejel di sini. Maknya nak ngota. Nah, jangan ribut. Berjam-jam megang HP, artinya anak terbiasa dengan itu. Susah dikontrol itu. Ini kondisi yang ada. Anak kita dua. Tidak ada orang yang tidak sayang dengan anak. Dipesankan, sekolah diantar, balik dijemput, kemana ndak les diantar. Asal jangan bermotor dewek nak, kamu masih kecil. Nih begitu SMP lah zigzagnya di jalan. Motor siapa? Motor kawan. Jadi tidak bisa kita kontrol anak. Macam mana polanya sekarang? Didik Atarazgani dari rumah. Tidak perlu anak tu sakut dengan kita. Yang pentingnya segar. Saya pernah di Perumdam Pak, lama kisah ini. Anak itu, bapak itu orang Mataram, Nusa Tenggara Barat. Anak lanangnya nikah di Perumdam, anak tinonya di jam yang sama wisuda Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya ngobrol, Pak, kenapa bapak tidak hadiri wisuda anak bapak? Oh, itu urusan dia dengan sesama manusia. Yang ini urusan dengan Allah. Kan bapak bukan walinya. Walaupun saya bukan walinya, ke Allah kita utamakan. Tidak ndaknya hadir wisuda anaknya tu. Dia nak hadir pernikahan anaknya walaupun bukan sebagai wali. Asik ngobrol saya tu, dia angkat tangannya berbunyi yang aku tidak baca bunyi. Tak, datang anaknya. Ini ya. Ngasih rokok. Caca. Bapaknya minta rokok cukup di kode melian. Nah itu. Datang anaknya ngantar rokok. Ngapunya tahu Pak, dengan anak harus tahu kita sebagai bapaknya apa perlu bapak. Itu anak. Nah kita sekarang ini banyak lebih takut dengan anak. Nak ngapo kamu nak ngapo nak. Apa yang salah? Pertama, ibu-ibu dengarkan Bu ya. Tugas perempuan tu dua Bu. Satu melayani suami, yang kedua melahirkan. Nyapu, masak, ngepel, gosok, nyuci, tugas suami. Saya ulangi lagi Bu. Tugas istri itu dua, melayani suami dan melahirkan. Nyapu, gosok, nyuci, masak, ngepel, tugas suami. Termasuk mendidik anak. Dulu waktu Rasul balik dari perang, datang bini-bini itu. Ya Rasulullah, mana suami kami? Suamimu meninggal perang. Tidak disolatkan, tidak dikafankan, dikuburkan dengan pakaian penuh darah. Dia syahid menunggu engkau di surga. Apa kata ibu-ibu? Rasulullah, kebilo perang lagi. Ngapa? Kami ingin juga mati syahid. Bukan di situ, guys, kata Rasul. Di mana tempat kami jihad, ya Rasulullah? Di rumah. Makan, gosok, nyuci, masak, nyapu, itu jihad bagi ibu-ibu. Jangan suruh lanang. Nah, mendidik anak itu tugas lanang. Tugas Tino tidak usah ditugasinya 24 jam dengan ma'o. Ibrahim mendidik Ismail jadi nabi. Luqman mendidik anaknya, tidak diserahkan dengan bininya. Ya bunayya la tusrik billah. Ya bunayya aqimis shalah. Ya bunayya wa wasaina insana biwalidayhi. Itu kata-kata Luqman dengan anaknya, bukan bininya. Jadi anak terhormat, anak-anak Luqman itu. Yakub mendidik Yusuf dengan anak-anaknya. Akhirnya Yusuf jadi nabi. Nah ini, coba ditengok. Kanan, anak Nuh, dididik oleh maknya. Itu. Begitu banjir,
katokan an kene bakom nyokol ba aku minta ino bayar kotor kayak no monon itu. Nah ini pendidikan tugas bapak. Tidak pacak Pak Ustaz. Itulah ada sekolah, sekolahkan. Harus pacak ngaji. Iya Pak Ustaz, aku tidak pacak ngajar. Jemput orang, suruh ngajar di rumah. Itu. Payah Pak Ustaz, didik di masjid. Suruh bikin TPQ, buat pengajian di masjid untuk anak-anak kita. Harus bisa ngaji. Kalau modal dasarlah ado, insya Allah. Saya tutup dengan kisah kejadian di Malaysia. Betul. Anak bapak ni 11. Pengakuan dia. Ke-11 anaknya tu sarjana galau. Begitu sarjana galau anaknya tu, ekonominya cukup mapan. Tidak ada yang punya mobil seharga 100-200 juta, tapi setengah M ke atas, bahkan 2. Anak 11 tadi sukses galau. Waktu bapaknya dari luar negeri, dia telepon salah satu anaknya, jemput ayah di bandara KL. KL itu Kuala Lumpur. Iya ya, sejam aku tunggu katanya, 2 jam aku tunggu, tidak datang. Aku pesan bus umum. Naik bus umum sampai ke rumah, baru anak nelpon, iya, ayah di mana? Kamilah sampai di bandara, akulah di rumah. Ditanya oleh yang dengar, bapak marah dengan anak bapak? Tidak. Bapak benci dengan anak bapak? Tidak. Bapak kecewa dengan sebelah anak? Tidak. Tapi aku menangis. Barangkali ini azab Allah kepadaku karena tidak pernah melayani orang tua aku dulu. Barangkali ini sebab aku tidak pernah mencium tangan mak bak kandung aku dulu, sehingga anak tidak melayani aku. Jadi kalau mungkin ada kekurangan dengan orang tua, hormati orang tua, insya Allah Atta Razka nanti menghormati orang tuanya. Bukan kita salah mendidik, tapi kita tidak berlaku baik kepada kedua orang tua. Bisa jadi ini bukan hukum karma, tapi pelajaran bagi kita. Betapa banyak kalau kita kaji penderitaan orang tua kita. Lemah kini nih, jalan setengah jam tembus ke Bengkulu. Dulu setengah hari dari Karangtinggi ini ke Bengkulu. Meletup tangan bapak ni, ayah isinya nak ngumpan anak bini, berangkat sampai ke Pargaralam nyari upah. Kerja selesai kata kawan, upah dan nak kami bayar, nak betul jam lah. Udem kata kebalik ya kami. Kerja selesai, upah tak dibayar. Banyak penemuan model itu. Tapi kita hidup sampai sekarang demikian penderitaan bapak ibu kita. Maka hormati orang tua kita. Untuk itu mendidik anak ini tidak cukup dengan pendidikan yang tinggi, tapi butuh agama. Waliyahsalladzina la taraku min harfin dzurriatan di apa? Hendaklah kamu takut di belakang kamu meninggalkan anak yang lemah. Lemah apa? Lemah iman, lemah mentalnya. Sekarang ini kita diserang dari berbagai sudut. Ada Islamofobia. Di Jawa tuh banyak model-modelnya Pak. Acara Natal pakai salawatan. Maulid Nabi di gereja. Sengaja orang buat supaya kita ni balau dikacau. Ini kondisi yang ada. Sejak gempa Cianjur ni ada keluar tangan Situmorang. Itu rekaman lama. Apa katanya? Jawa Barat itu pusat kristenisasi. Bahkan daerah Cianjur itu ada yang 100% masuk Islam. Buka rekamannya dan dia punya data di Bengkulu Utara tu ada satu desa 100% masuk keluar Islam galau. Ada rekaman, beredar videonya tentang itu. Nah sekarang gempa di Cianjur 5,6, 310 yang meninggal, 24 belum ketemu. Ini kalau Allah marah kepada kita, kita berlindung dari yang demikian.